Sarkofagus umat Kristiani perdana menerangkan pengertian ini secara visual, yakni pengertian tentang kematian, dan dengan demikian masalah tentang makna kehidupan tidak dapat dihindari. Dalam sarkofagus lama itu, figur Kristus terutama dikemukakan dalam dua gambaran, yakni gambaran filsuf dan gembala. Pada waktu itu, istilah filsafat pada umumnya tidak dipandang sebagai ilmu akademis yang sulit seperti sekarang ini. Filsuf terutama adalah seorang yang tahu mengajarkan seni hakiki, yakni seni untuk menjadi manusia sejati, seni untuk hidup dan mati. Memang sudah lama disadari bahwa banyak orang yang pergi ke sana kemari berpura-pura sebagai filsuf, sebagai guru kehidupan. Namun nyatanya hanya pembual yang mencari uang dengan kata-kata kosong, sementara ia tidak mengatakan apapun tentang kehidupan yang benar. Maka filsuf sejati yang diharapkan ialah orang yang mampu mengajarkan dengan benar jalan kehidupan. Menjelang akhir abad ketiga, untuk pertama kalinya pada sarkofagus seorang anak di Roma, kita menemukan dalam konteks pembangkitan kembali Lazarus, sosok Kristus sebagai filsuf sejati yang memegang Injil dengan tangan yang satu dan tongkat perjalanan filsuf dengan tangan yang lain. Dengan tongkat itu, ia menaklukkan kematian, sedangkan Injil mengajarkan kebenaran yang tak berhasil dicari oleh filsuf-filsuf pengelana. Dalam gambaran ini, yang kemudian cukup lama terpelihara di dalam seni sarkofagus, menjadi jelaslah apa yang ditemukan banyak orang, baik yang pandai maupun yang sederhana, dalam diri Kristus. Dia mengajar kita siapa sebenarnya manusia dan apa yang harus dilakukannya agar sungguh menjadi manusia sejati. Ia menunjukkan jalan kepada kita, dan jalan itu adalah kebenaran. Ia sendiri adalah jalan dan kebenaran. Karena itu ia juga kehidupan yang kita semua cari. Ia juga menunjukkan kepada kita jalan yang melampaui kematian, dan hanya Dia yang mampu melakukannya adalah guru hidup sejati. Gambaran yang sama diungkapkan dengan gambaran seorang gembala. Seperti pada gambaran seorang filsuf, begitu juga sosok gembala gereja perdana bisa digambarkan dengan contoh-contoh yang ada pada seni Romawi. Dalam seni Romawi, gembala pada umumnya merupakan gambaran dari impian hidup tenang dan sederhana yang dirindukan penduduk yang tinggal di tengah kesimpang siuran kota-kota besar. Sekarang gambaran itu diartikan dengan latar belakang baru yang memberinya arti lebih mendalam. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gembala yang benar ialah Dia yang mengetahui jalan, bahkan yang melintasi lembah kematian. Dia yang berjalan bersama aku bahkan melalui jalan yang paling sunyi, di mana tiada seorang pun dapat menemaniku dengan membimbingku menempuh jalan itu. Dia sendiri telah menempuh jalan itu, turun ke kerajaan maut, menaklukkan kematian dan kembali untuk menemani kita dan meyakinkan kita bahwa bersama Dia kita dapat menempuh jalan itu. Keyakinan bahwa ada Dia yang menemaniku bahkan sampai kematianku, dan dengan gada dan tongkatnya menghibur aku, sehingga aku tidak takut akan bahaya. Inilah pengharapan baru yang timbul dalam hidup umat beriman.